Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, sehingga kita bisa merasakan atau melanjutkan daripada tujuan kita hidup di dunia ini. Kemudian salat serta salam senantiasa kita curahkan tentunya kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai suri tauladan kita, Nabi sebagai panutan kita semua, dan tentunya semoga kita berharap syafaatnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak insyaallah. Dan pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya Firmansyah bersama Linda. Nah, bersama Linda akan membahas tentang bagaimana kita membangun sebuah komunikasi, yang mana komunikasi pada kesempatan kali ini tentunya berbeda dengan komunikasi yang kita lakukan antar sesama muslim. Artinya bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan membangun komunikasi dua arah ya, dengan agama yang berbeda. Artinya kita dialog lintas agama. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan tentunya pemirsa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya perkenalan dari narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan kali ini, kepada Kak Linda Amalia Sari ya. Nah, kita persilahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Perkenalkan, nama saya Linda Amalia Sari. Ya. Kampus juga. Ya? Kampus juga. Ya, boleh kampus juga Kak. Saya berasal dari kampus Universitas Hatayani Makassar. Kemudian Asal dari mana Kak? asal dari Mamasa, Sulawesi Barat. Jadi di Makassar ini Kakak merantau juga seperti itu Kak? Iya, merantau. Merantau berarti memang pemirsa sekalian ya, Kak Linda ini aslinya dari Sulawesi Barat, dan kedatangannya ke Makassar tentunya untuk mencari ilmu pengetahuan. Dan tentunya kita ingin tahu Kak, bagaimana dan apa sih tanggapan Kakak mengenai dialog lintas agama yang sementara kita bangun ini Kak, begitu. Maksudnya pas saya ajak itu perasaannya gimana Kak? Pas dikasih tahu sama teman saya Ricky, sebelum sih deg-degan antara mau menerima atau tidak, tapi kan dikasih taunya tugas final, jadi pasti mau membantu sesama. Begitu Kak ini. Dan kita juga perlu tahu terlebih dahulu Kak, mungkin dari saya pribadi, Firmansyah ya Kak, agama saya adalah agama Islam, dan dengan Kakak sendiri itu agamanya apa Kak? Kalau saya agama Kristen Pentakosta. Nah, pemirsa sekalian, narasumber kita pada kesempatan kali ini ya, atas nama Linda Amelia Sari itu beragama Kristen Pentakosta tentunya. Dan tentunya Kristen Pentakosta ini berbeda dengan Kristen pada umumnya ya Kak ya, seperti Protestan ataupun Katolik. Nah, setelah kita perkenalan Kak, kita mau tahu Kak konsep atau cara beribadahnya umat Kristiani khususnya Pentakosta itu seperti apa Kak? Bisa dijelaskan? Kalau di gereja Pentakosta, cara ibadahnya itu lebih bebas, sama ceria. Kalau misalnya dalam ibadah menyanyikan lagu-lagu yang diiringi musik, bahkan lebih diekspresikan. Kayak kalau lagunya bersemangat pasti lompat-lompat, menari. Oh, begitu Kak. Berarti memang itu sudah menjadi ketetapan dari pemahaman umat Kristen Pentakosta, memang cara ibadahnya seperti itu Kak. Maksudnya ketika musik riang mungkin lompat-lompat ya Kak, menari-nari. Dan itu ada gerakan khususnya enggak Kak ketika ibadah begitu Kak? Kalau menurut saya tergantung orangnya bagaimana dia menyelami lagunya. Oh begitu Kak. Jadi memang orang-orang itu yang ada di dalam gereja misalnya Kak, itu berarti sesuai dengan
pemahamannya mereka, maksudnya apa yang dia rasakan dia ekspresikan begitu Kak. Jadi memang tidak ada gerakan khusus yang dilakukan gitu Kak. Tidak ada. Sedangkan pemimpin dari ibadah itu sendiri ada tidak Kak di dalamnya begitu Kak? Yang memimpin ibadah itu ada? Iya, ada. Ada. Dan kemudian pemimpin dalam ibadah khususnya di gerejanya kita Kak, tidak memberikan yang namanya contoh begitu Kak dalam gerakannya seperti itu Kak. Jadi apa memang fungsinya dari pemimpin gereja itu? Kalau pemimpinnya kayak apa ya, membantu kita untuk memahami bacaan Alkitab, sama dituntun untuk lagu-lagu yang mau dinyanyikan. Kalau masalah gerakannya tergantung orangnya yang mengekspresikan. Oh begitu. Jadi ada berapa sesi kira-kira Kak di dalam begitu Kak dalam beribadah? Kalau sesi biasa menyanyi, kemudian ada juga sesi doa penyembahan, kemudian pembacaan Alkitab, baru direnungkan yang ayat-ayat Alkitab, baru biasanya akan diadakan persembahan. Setelah itu doa penutup. Dan kalau kita melihat tadi kapan dilakukan kalau yang gerakan yang seperti tadi itu kayak yang lompat-lompat dan lain sebagainya, ya itu kapan dilakukan itu Kak? Setelah doa penyembahan, terus ada lagu yang kayak lagu yang bikin semangat gitu. Oh bikin semangat itu Kak. Oh berarti itu sebenarnya yang lompat-lompat seperti itu di luar dari ibadah mungkin Kak. Ibarat kalau selesai ibadah baru kita melakukan hal yang seperti itu atau memang termasuk ibadah? Termasuk. Oh termasuk ibadah gitu. Tergantung orangnya juga bagaimana mau mengekspresikan lagunya. Kan dalam ibadah pasti beberapa kali menyanyikan lagu. Jadi tergantung orangnya mengekspresikan lagunya bagaimana. Apakah dia mau berlompat-lompat? Ada yang diam gitu kan? Tangan, angkat tangan. Ya. Tapi bagaimana kalau jika ada salah satu dari teman-teman kita itu yang tidak ikut seperti itu Kak? Maksudnya cuma tinggal melihat saja atau jarang memang semua ikut dalam kegiatan tersebut? Terkadang juga orang biasa kalau masuk ibadah biasa duduk saja, kalau kalau berdiri juga, tapi kayak diam saja begitu Kak. Itu tentang seputaran dengan ibadah. Tentu kita ingin membandingkan dengan agama Kristen Protestan Kak. Nah, yang membedakan sama agama Kristen Protestan itu apanya Kak sebenarnya? Kalau yang sering saya lihat tata ibadahnya lebih rapi, sama kayak tidak ada pengekspresian dalam menyanyinya. Itu untuk Protestan. Kalau misalnya menyanyi tok itu agama Kristen Protestan seperti itu Kak. Kalau ibadah Katolik itu sendiri Kak? Kalau Katolik belum pernah masuk di gereja. Belum pernah masuk. Tapi kalau Protestan pernah masuk begitu Kak? Ikut ibadahnya malahan? Tidak apa-apa seperti itu Kak? Tidak apa-apa. Jadi agama Kristen Pentakosta kemudian masuk ke gereja Protestan itu tidak apa-apa? Kalau menurut saya sih tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi ketika kita ibadah juga di situ tidak apa-apa. Kita mengikuti ibadahnya Kristen Protestan tersebut. Sedangkan kalau Katolik seperti itu Kak, ada keinginan tidak mau masuk begitu Kak? Kalau saya sih belum pernah masuk. Belum pernah masuk, tapi mau sebenarnya ke dalam gereja. Kalau misalnya diajak sama teman, masuk saja. Jadi sebenarnya kita ini menyesuaikan saja gitu Kak. Iya. Jadi kalau misalnya di Kota Makassar ini Kak, kita tidak mendapatkan yang namanya gereja khusus ajaran Pentakosta itu. Jadi kita tidak apa-apa kita masuk di gereja miliknya Protestan ataupun Katolik itu sendiri. Itu jadi di agama Nasrani atau Kristen umumnya ibadah tidak dipersulit ya Kak ya. Bisa seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan gereja Protestan ya kita masuk tidak apa-apa. Kemudian kalau yang mendapatnya Pentakosta masuk seperti itu Kak nih. Itu seputaran tentang beribadah ya. Tentunya konsep beribadah antara agama Kristen Protestan dengan Pentakosta itu berbeda.
Akan tetapi di dalam perbedaan tersebut kita bisa melihat bahwa saya tidak memberatkan satu sama lain. Artinya semuanya bisa dimasuki dan dijadikan sebagai tempat ibadah. Sedangkan pemimpin gereja itu sendiri kalau di Pentakosta itu seperti apa, Kak? Kan ada perbedaan nih dari Katolik seperti pastor. Nah, kalau di Pentakosta itu sendiri seperti apa, Kak? Mulai dari pendeta mungkin ya. Kalau pendetanya ya pasti harus melalui proses kayak belajar juga. Oh, belajar juga seperti itu, Kak. Jadi kalau memang rata-rata pendeta itu memiliki atau pernah duduk di bangku sekolah seperti itu, Kak. Kemudian melakukan pembinaan khusus gitu sehingga bisa menjadi seorang pendeta seperti itu, Kak. Secara umumnya iya, tapi kalau di Pentakosta biasa juga anak muda bisa naik di mimbar untuk melayani. Oh, berarti Pentakosta ini memberi kebebasan kepada teman-teman siapa yang ingin memberikan kebaikan atau menyampaikan suatu renungan itu dipersilahkan. Sedangkan di Protestan itu sendiri tidak, Kak? Atau bagaimana, Kak? Kalau di Protestan kurang tahu juga. Kurang tahu ya, Kak ya. Iya. Kemudian kita melihat juga, Kak, tentang bagaimana umat Kristiani khususnya Pentakosta itu ketika ada orang yang dari agama lain masuk ke agama Pentakosta itu seperti apa dan bagaimana caranya, Kak? Kalau menurut saya sih yang biasanya saya lihat contohnya di kampungku, kalau ada orang yang mau masuk di agama Kristen khususnya di gereja Pentakosta biasanya akan dibaptis. Dibaptis. Nah, tentu ini baptis berbeda-beda, Kak. Dari agama Protestan tentu berbeda mungkin. Kemudian dari Katolik juga berbeda. Dan bagaimana dengan Pentakosta itu sendiri? Kalau di gereja Pentakosta cara baptisnya itu baptis selam. Baptis selam. Iya. Jadi memang sudah disiapkan satu tempat, mungkin berupa kayak kolam renang gitu, Kak, untuk dibaptis. Itu dilakukan di mana, Kak? Di gereja atau di mana, Kak? Tergantung yang panitianya juga. Oh, panitia begitu, Kak. Oh, seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan Protestan itu sendiri, Kak? Kalau Protestan baptis di percik. Di percik. Itu sudah cukup, Kak. Tapi sering nggak kalau Protestan itu melakukan juga baptis yang seperti menyelam begitu atau mereka tidak melakukannya? Tidak melakukannya. Itu di situ letak perbedaannya ya, Kak. Nah, ketika kita telah mengetahui juga cara ibadahnya ya tentang antara Kristen Pentakosta dengan Protestan, kita akan membahas sedikit lah tentang kitab suci dari agama Kristen itu sendiri. Tentang kitab suci umat Kristiani khususnya Pentakosta, apakah ada perbedaan, Kak, dengan umat Kristen yang lainnya? Kalau yang setahu sih masih sama sih. Masih sama. Alkitab masih sama. Alkitab itu sebenarnya, Kak, sudah nama umumnya atau ada kata nama lainnya, Kak? Seperti mungkin kalau dalam agama Islam ya, itu Al-Quran sudah tetap namanya Al-Quran, Kak. Tidak bisa dibilang mau diubah-ubah begitu namanya sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan kalau Alkitab itu masih bisa dikatakan Injil atau bukan, Kak? Kalau menurutku ya Alkitab. Kalau yang itu Injil, isi-isi Alkitabnya. Oh, Injil berarti isi-isi dari Alkitabnya, seperti itu. Dan kami juga ingin tahu, Kak, sebenarnya yang sering atau yang paling mencolok di agama Pentakosta itu sendiri apa, Kak? Yang membedakan antara Pentakosta dengan Protestan itu sendiri, yang paling mencolok, yang membedakan gitu, Kak? Kalau yang paling mencolok kayaknya cara ibadahnya. Cara ibadah. Misalnya, Kak, saya lagi jalan ya kan di jalanan misalnya, kemudian saya melihat seorang Kristen nih, Kak. Nah, kita untuk membedakan ini antara Kristen Protestan kah, Katolik kah, atau Pentakosta itu seperti apa, Kak? Juga. Kita tidak bisa membedakan ya. Kalau misalnya saya sama sesama temanku Kristen, kalau saling menyapa shalom. Oh, salam saja. Biar mau Kristen Protestan, Katolik sama-sama. Jadi memang yang membedakan cuma satu saja ya, cara beribadahnya. Nah,
Kemudian yang selanjutnya pemirsa, kita ingin tahu nih bagaimana pandangan umat Kristen Pentakosta terhadap ajaran agama Islam, Kak. Ya mungkin selama ini kita berada di Kota Makassar ya, sering berinteraksi dengan umat Muslim. Nah, pendapat Kakak atau tanggapan dari umat Islam sendiri dalam berinteraksi dengan agama non Muslim itu seperti apa, Kak? Kalau menurut saya sih kayak ibarat tetangga. Tetangga. Misalnya saya sama tetangga rumahku yang pastinya harus saling menghargai, saling peduli gitu. Karena kebanyakan juga teman-temanku semuanya beragama Islam. Jadi memang pasti ada perbedaan antara berteman dengan orang Kristen sesama Kristen dan juga dengan agama lain seperti agama Islam itu sendiri. Kadang kita bisa menjadikan teman umat Muslim ya dengan orang Kristen itu persahabatan, Kak, karena saking nyamannya ya antara satu dengan yang lain seperti itu, Kak. Mungkin ada sahabat tak satu mungkin, Kak, dari umat Islam itu sendiri yang maksudnya yang respect begitu, yang sering menemani kemana-mana? Ada teman kampus juga. Teman kampus ya. Ya mungkin sering makan bersama ya, Kak. Nah, kita bisa melihat dari situ, Kak, bahwasanya umat Islam itu sebenarnya umat yang peduli satu sama lain, dan kita sebenarnya tidak memandang mau dia agama Kristen ya, kemudian agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kita tidak memandang itu semua dalam menjalani kehidupan ini. Tapi untuk masalah beribadah kita perlu memperhatikan apa yang kita lakukan, dan kita tentunya tidak memaksa orang lain untuk mengikut apa yang kita lakukan. Seperti itu. Seperti halnya agama Kristen ya, tidak memaksa untuk masuk ke dalam Islam ya, untuk menjalankan apa yang kita jalankan, tidak seperti itu. Dan kami menjalankan apa yang masing-masing percayai atau kita telah pahami bersama. Dan tentunya, Kak, kita perlu ketahui bersama bahwasanya dalam kehidupan dunia ini, Kak, ya, dalam ajaran agama Islam kita hidup dalam 3 bingkai persaudaraan, Kak. 3 bingkai persaudaraan. Yang pertama, kita bersaudara karena seagama. Ya. Antara saya nih misalnya dengan ustadz-ustadz yang lain itu saudara karena satu agama. Begitu juga dengan kita, mungkin, Kak, ada teman atau orang Kristen, nah kita bersaudara seagama. Itu yang pertama persaudaraannya. Kemudian persaudaraan yang kedua yaitu bersaudara karena satu NKRI, Kak. Ya, kita bersaudara karena sama-sama Indonesia, sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya, Kak. Dan kemudian yang ketiga, kita bersaudara karena sama-sama makhluk hidup, Kak. Ketika kita melihat ada orang non Muslim ya di luar sana, di luar negeri, kemudian dia juga bukan orang Indonesia, dia tetap saudara kita, tapi dalam hal sama-sama makhluk hidup ya, sama-sama manusia. Sekiranya seperti itu, Kak. Kemudian kami ingin tahu, Kak, agama Pentakosta yang Kakak jalani sampai saat ini itu pilihan atau apa? Pilihan sendiri atau memang sudah keturunan seperti itu, Kak? Dari keturunan juga. Dari keturunan. Terus, kalau saya sih sudah nyaman dengan agama sendiri. Agama sendiri. Tidak ada kepikiran bilang saya mau pindah ke Kristen Protestan atau ke Katolik gitu, Kak? Tidak ada. Sudah nyaman dengan apa yang ada sekarang ini ya, Kak? Seperti itu. Lalu kemudian kita melihat juga, Kak, sekarang banyak perbedaan-perbedaan yang menghancurkan persaudaraan. Kadang hal-hal sepele saja dipermasalahkan. Dan ketika kita melihat perbedaan tersebut, apakah Kakak bersikap sama seperti mereka? Maksudnya ketika Kakak mendapatkan suatu permasalahan atau perbedaan, Kakak langsung menjustis orang tersebut salah, begitu, Kak? Tergantung keadaannya bagaimana. Keadaannya. Misalnya kalau saya salah, berarti saya salah. Iya. Tidak harus menyalahkan orang lain kalau belum tentu dia yang salah. Seperti itu ya, Kak, ya. Dan sebagai penutup mungkin, Kak, ya, sebagai penutup pada kesempatan kali ini dialog lintas agama yang seperti ini, kita
kita ingin kakak mengajukan sebuah pertanyaan mungkin terberak sampai sekarang kak, tentang ajaran agama Islam itu sendiri kak. Mungkin ada yang bingung begitu kak, yang kenapa agama Islam kok begini ya. Siapa tahu ada gambaran-gambaran apa yang mau disampaikan ke umat Islam sendiri. Sebenarnya tidak ada sih, cuma bagaimana orang yang beragama Islam menghargai yang agama Kristen. Begitu, menghargai ya kak. Dan ya seperti itu kak. Umat Islam yang sebenarnya adalah umat Islam yang benar-benar memahami Islam itu sendiri. Artinya bahwasanya dia memahami Islam itu karena belajar. Kalau umat Islam sudah belajar tentang agama Islam dengan baik, ya, dengan serius, dengan penuh kesungguhan, umat Islam itu tidak akan mudah menjelek-jelekan agama lain seperti itu. Kita lihat banyak umat Islam di sana yang sekiranya menjelek-jelekan agama lain, sering merendahkan atau mencela agama lain, ya, itu karena kekurangan bagaimana ilmu pengetahuan agamanya pada dirinya seperti itu. Karena dalam ajaran agama Islam itu sendiri kak, kita ditekankan tidak boleh untuk mencela agama lain. Mengapa demikian? Karena Allah sangat melarang, Tuhan kami melarang itu. Kenapa? Karena ketika kita mencela agama lain, otomatis agama lain juga akan mencela agama kita. Nah, itulah yang perlu dihindari ya, untuk saling menghargai antara satu umat dengan umat yang lain seperti itu kak. Dan tentunya dalam perbedaan ini kak, kita tidak menjadikan alasan untuk kita memutuskan tali persaudaraan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena pada dasarnya kita semua adalah makhluk sosial yang membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Dan terakhir sekali ini kak ya, sebelum selesai kita cukupkan sampai di sini, saya ingin satu pesan kita sampaikan kak kepada umat Islam yang ada di luar sana begitu kak, atau bahkan kepada umat Kristen sekalipun. Dari saya untuk yang beragama Kristen dulu ya. Ya, agama Kristen. Untuk yang beragama Kristen tetap jadi jemaat yang rendah hati, dan yang paling penting itu menghargai orang lain. Terus kalau yang beragama Islam, yang pastinya saling menghormati lah. Saling menghormati. Harapan kakak umat Islam itu saling menghormati ya, antara umat Islam dengan orang Kristen tentunya. Dan ada lagi yang mau disampaikan kak untuk umat ini? Itu saja cukup ya. Ya baik pemirsa sekalian, cukup sekian untuk dialog lintas agama pada kesempatan kali ini ya. Setelah kita mendengar dari penjelasan Kak Linda Amaliasari ini, beliau adalah salah seorang jamaah dari Kristen Pentakosta, yang tentunya merupakan Kristen yang berbeda dari Kristen pada umumnya seperti Katolik ataupun Protestan. Dan kita telah mengetahui apa saja perbedaannya ya antara Kristen Pentakosta dengan Kristen Protestan ataupun Katolik itu sendiri. Sedangkan dalam Islam itu sendiri kak, Islam tidak terpecah kak. Maksudnya Islam tidak bilang ada yang Islam yang seperti ini tidak ada kak. Semuanya Islam menjadi satu, cuman pemahaman dalam memahami Al-Quran dan hadis, dan kemudian memahami hal-hal yang lainnya itu yang berbeda. Kadang berbeda dalam pemikiran saja kak, tapi untuk cara beribadah tidak ada yang berbeda kak. Ya, mulai dari sholat duhur ya, asar, maghrib, isya, subuh semuanya sama kak. Itu kalau umat Islam. Cuma kadang cara kita memahami suatu amalan yang mau kita lakukan, itu disitulah letak perbedaannya. Ya, itu yang perlu kita ketahui bersama kak. Dan terima kasih kak telah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini tentunya ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dari saya pribadi kak, memohon maaf ya sebesar-besarnya, karena memang pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan pemirsa ya. Semoga bisa kita ambil baiknya. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Terima kasih banyak kak ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan pemirsa sekalian, kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.